241. Ashifa benar-benar ngambek dan keluar dari kamar menuju kolam renang dengan wajahnya yang begitu kesal karena perbuatan suaminya yang menyebalkan. Dengan berdiri di dekat kolam renang dengan kedua tangannya yang dilipat di dadanya dan wajahnya yang cemberut, Rafa menyusul istrinya dan melihat sang istri berdiri di dekat kolam renang membuat Rafa menghela napasnya. Harus mempersiapkan diri dan kata-kata yang pas saat melangkah mendekati istrinya untuk membujuk sang istri yang pasti ngambek parah. "Sayang," tegur Rafa dengan lembut memegang bahu Ashifa. Ashifa langsung menepis tangan Rafa. "Jangan sentuh Ashifa." Kesal Ashifa masih marah. "Sayang, kamu salah paham," ucap Rafa. "Memangnya Ashifa bodoh apa? Ashifa itu S2 dan punya IQ tinggi, jadi Ashifa tidak bodoh." Dengan Kak Rafa yang mengelabui Ashifa, kesal Ashifa dengan nada menekannya. Iya, istriku yang paling pintar sedunia. Maafkan kakak ya." "Ya sudah, sekarang Ashifa jangan ngambek lagi ya," bujuk Rafa. "Tidak bisa, Kak Rafa itu sangat menyebalkan," geram Ashifa. "Sayang, aku minta maaf ya. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Di luar dingin dan kamu juga tidak pakai jilbab. Bagaimana jika Kak Ardi tiba-tiba melihat kamu tanpa jilbab?" ucap Rafa mengingatkan istrinya dan Ashifa memang baru menyadari hal itu. "Orang Kakak Ardi lagi ke luar negeri kok," sahut Ashifa yang memang untung saja kakak iparnya tidak ada di rumah. "Lalu papa bagaimana? Tiba-tiba lihat kamu seperti ini," tanya Rafa. "Papa sama mama menginap di Yogyakarta," jawab Ashifa. Rafa menghela napas yang kehabisan kata-kata. "Kalau pekerja rumah bagaimana yang laki-laki?" ucap Rafa masih ada alasannya. "Nggak ada pekerja di sini. Ini sudah malam, jadi tidak ada yang melihat Ashifa. Jadi Kak Rafa pergi saja, jangan ganggu Ashifa," kesal Rafa yang emosian dengan Rafa. "Sayang, walau tidak ada yang melihat tapi Tuhan melihat loh. Kamu mau Tuhan marah dengan melihat istri yang soleha ini? Masa ia memperlihatkan auratnya pada orang lain?" ucap Rafa. Ashifa tampak berpikir dan meredakan emosinya yang tidak marah-marah lagi. Sepertinya Ashifa sudah mulai tenang dan Rafa mendekati bumil tersebut. "Sayang, maaf ya," ucap Rafa dengan lembutnya pada istrinya itu. "Kak Rafa itu sangat menyebalkan," ucap Ashifa yang mau menangis. "Maaf sayang, janji tidak akan melakukannya lagi," ucap Rafa mengangkat kedua tangannya. Wajah Ashifa masih ditekuk dan benar-benar masih dongkol dengan Rafa. "Hei, sayang, jangan marah. Aku benar-benar tidak ada niat untuk menyebut namanya dan lagian nama anak kita mau dari huruf apapun itu tidak masalah," ucap Rafa yang mencoba menjelaskan pada istrinya. Tetapi Kak Rafa sangat keterlaluan. "Tetap aja Kak Rafa membuat Ashifa kesal," ucap Ashifa. Iya, aku minta maaf. Kamu jangan marah lagi ya. Kita sekarang masuk ya," ucap Rafa. "Tapi janji dulu sama Ashifa." "Kak Rafa tidak akan menyebut nama itu lagi," ucap Ashifa. "Iya sayang, aku janji. Aku pernah punya niat untuk melakukan hal itu," ucap Rafa meyakinkan istrinya. "Janji?" tanya Ashifa. "Iya, istriku yang cantik yang sekarang sangat cemburuan dan begitu sensitif," ucap Rafa. "Ya namanya Kak Rafa menyebalkan," ucap Ashifa. "Tidak akan lagi," ucap Rafa menegaskan. "Baiklah kalau begitu, awas aja kalau seperti itu lagi." "Ashifa tidak akan mau bicara dengan kakak Rafa," ucap Ashifa dengan ancaman. Iya, aku jadi takut," sahut Rafa tersenyum. Namun wajah Ashifa masih cemberut. "Ya sudah, sekarang jangan marah lagi. Ayo kita masuk," bujuk Rafa. "Mau digendong?" sahut Ashifa dengan manjanya. Rafa tersenyum mendengarnya dan tidak masalah menggendong istrinya yang hamil tua itu. Menggendong ala bridal style. Jangan ditanya berat, pasti berat. Tapi Rafa tidak boleh mengeluh yang nantinya akan menambah masalah. Istrinya itu lagi sensitif parah. Jadi Rafa harus hati-hati bicara, jangan sampai istrinya marah-marah. "Jangan ngambek lagi," ucap Rafa pada istrinya yang ada di gendongannya itu. "Iya Kak Rafa," jawab Ashifa yang sekarang sudah bisa tersenyum. Kediaman Willow. Pagi-pagi seperti biasanya sarapan di kediaman Willow bersama anak-anaknya dan juga menantunya yang juga ada Shira di sana. Seperti biasa tidak akan ada pembicaraan. Ada pembicaraan tetapi Shira tidak diajak ikut membahas yang sekarang dibicarakan mereka di meja makan itu.
Jadi bagaimana Roni, apa belakangan ini pekerjaan sangat menyulitkan? Tanya Willow. Lumayan mah, tapi untuk belakangan ini saya memang harus banyak-banyak istirahat dan tidak mengambil pekerjaan di luar negeri dulu. Karena katanya Lulu ingin program, ucap Roni. Itu ide bagus. Mama doakan yang terbaik untuk kamu dan semoga saja usaha kalian dapat dipermudah, ucap Willow. Amin mah, doain yang terbaik ya, sahut Lulu. Ehek. Tiba-tiba Shira ingin memuntahkan makanannya dan mencuri perhatian semua orang. Dedi hanya melirik saja ke arah Shira yang sudah menutup mulutnya yang takut muntahannya jatuh. Shira, bukannya di rumah ini ada kamar mandi, sindir Willow. Maaf, ucap Shira yang kembali mual. Namun langsung berlari ke kamar mandi dengan buru-buru. Willow geleng-geleng kepala dengan Shira yang pasti sangat mengganggu selera makan dan semua orang juga tahu Shira hamil dan mual-mual seperti itu bukan yang pertama kalinya diperdengarkan. Makan sudah tidak selera, ucap Lulu yang memang selera makannya sudah tidak ada. Dedi tidak bicara sama sekali, tidak berbicara apa-apa. Shira berada di dalam kamar yang terlihat sangat lemah yang duduk bersandar di kepala ranjang dengan mengelus-elus perutnya yang mana Shira sejak tadi mual-mual terus dan maknanya terasa lemas. Ceklek. Dedi memasuki kamar dan tampak jutek yang mengambil sesuatu dari lemari. Aku boleh minta tolong tidak? Ucap Shira dengan suara lemahnya. Dedi tidak peduli dan tetap mengambil jaket kulitnya dari dalam lemari dan memakainya. Dedi, tolong belikan aku obat mual. Aku benar-benar mual dan tidak bisa makan, ucap Shira dengan suara memohonnya yang terlihat sangat lemah. Aku bukan pesuruhmu, jawab Dedi dengan ketus dan langsung keluar kamar yang benar-benar tidak peduli dengan Shira. Mata Shira berkaca-kaca mendengar kata-kata Dedi dan memang semua orang yang ada di rumah itu tidak ada yang peduli kepadanya dan bahkan seperti Dedi yang bicara begitu kasar kepadanya baik dari perkataan maupun dari yang lainnya. Dedi keluar dari kamar, namun melihat ke arah pintu kamar yang sudah tertutup. Dia berhenti seperti ada yang dipikirkannya dan mungkin saja tidak tega dengan Shira. Masih ada empati, tetapi ternyata tidak. Dedi tetap pergi meninggalkan tempat itu dan tidak peduli dengan Shira yang seperti apa di dalam kamar tersebut. Bersambung 242. Akhirnya Ashifa dan Rafa pergi ke mall untuk mencari perlengkapan bayi. Tidak lupa Z juga ikut yang kebetulan Z memang lagi tinggal di rumah orang tuanya. Karena suaminya yang pergi ke luar negeri. Mereka mencari-cari perlengkapan bayi di dalam mall dan pasti yang paling sibuk adalah Z yang memang sejak tadi paling gemes memilih apa saja yang ingin punya anak siapa dan yang sibuk siapa. Memang seperti itulah Z yang paling sibuk. Kak Ashifa, lihat sepatu ini lucu-lucu sekali, ucap Z yang menarik tangan Ashifa menunjukkan Ashifa sepatu bayi yang lucu-lucu. Kan ini ambil lagi, Z langsung memasukkan ke keranjang yang dipegang Rafa. Ya ampun Z, ini sudah banyak, jangan diambil yang lain lagi, ucap Ashifa. Tapi ini lucu Kak Ashifa, sahut Z. Semuanya dari tadi lucu, cantik, ini itu, kan nggak mungkin kan kita beli semua yang ada di mall ini, ucap Rafa yang mulai kesal. Kebiasaan kalau wanita berbelanja yang menjadi korban pasti laki-laki dan lihatlah betapa kesalnya Rafa hari ini. Sebenarnya Ashifa tidak ribet, yang ribet itu justru adiknya sendiri. Ya ampun Kak Rafa, ini itu anak pertama Kak Rafa dan seharusnya bukan hanya sepatu-sepatu ini yang dibeli tetapi ya seperti yang kakak bilang. Kalau perlu satu mall, tegas Z. Sudah-sudah jangan bertengkar, Z, walau ini anak pertama aku dan Kak Rafa. Tetapi tidak seharusnya juga harus semua dibeli. Apa yang diperlukan saja itu yang dibeli. Jangan mubazir, Allah itu sangat tidak menyukai orang mubazir. Karena mubazir itu perbuatan setan, ucap Ashifa yang memberi nasihat kepada adik iparnya itu. Tuh dengerin, ucap Rafa. Iya, cuma kan. Cuma apa Z? Sudah dibeli apa yang perlu saja dan Ashifa lebih tahu apa yang dibutuhkan, ucap Rafa yang memotong pembicaraan adiknya itu. Iya, sahut Z yang tidak ikhlas. Tapi kalau misalnya Z beli pakai uang Z sendiri dan beli apa aja untuk bayinya, jangan ada yang komplain ya dan harus diterima ya, ucap Z. Kalau itu sih pasti, namanya juga gratis. Iya kan sayang, ucap Rafa dengan mengangkat alisnya melihat istrinya. Ashifa hanya tersenyum saja, ya sudah sekarang jangan bertengkar lagi. Kita lanjut beli yang sesuai dengan list dan setelah itu kita makan, ucap Ashifa.
Memang istriku yang cantik ini lagi lapar. Tanya Rafa dengan suara sedikit dibuat-buat membuat Z ingin muntah dengan kakaknya itu. Iya lagi lapar, dedeknya juga lagi lapar, jawab Ashifa yang bertambah alay dan Z mengkerutkan dahinya yang seperti nyamuk di antara pasangan yang bucin itu. Kenapa iri ya? Ejek Rafa yang menjulurkan lidahnya. Geram Z kesal. Sudah jangan mulai lagi, ayo buruan kita lanjutkan. Lama-lama nggak jadi-jadi ini selesainya, ucap Ashifa yang harus memisahkan dua saudara itu. Setelah selesai berbelanja akhirnya mereka keluar dari mall dan Rafa memasukkan barang-barang bayi itu ke dalam bagasi mobil. Kita makan di mana sayang? Tanya Rafa pada Ashifa. Di tempat biasa aja Kak Rafa, jawab Ashifa. Kenapa tidak makan di mall aja tadi sih? Protes Z. Kamu itu berisik banget ya Z, suka-suka istriku dong mau makan di mana aja, ucap Rafa yang membela istrinya dan Z harus pasrah. Namun saat mereka ingin memasuki mobil, tiba-tiba melihat banyak orang berlarian menuju apotik yang di samping mall yang seperti ada sesuatu yang terjadi. Ada apa? Tanya Z yang penasaran melihat kerumunan warga. Nggak tahu juga, kayaknya ada sesuatu yang terjadi, ucap Ashifa yang penasaran. Kita mau lihat. Tanya Rafa yang melihat wajah istrinya dan adiknya itu penasaran. Tiba-tiba ada orang yang selesai dari melihat kerumunan dan langsung dipanggil Z. Maaf Bu, ada apa ya di sana? Tanya Z pada wanita itu. Oh, itu ada wanita yang pingsan di depan apotik, kasihan sekali Mbak, malah kelihatannya hamil lagi, jawab ibu-ibu tersebut. Astagfirullah, lirih Ashifa. Ya sudah makasih ya Bu, ucap Z pada wanita itu dan wanita itu langsung pergi. Bagaimana apa kita lihat? Tanya Rafa. Ya sudah Kak Rafa, kita lihat aja dulu sebentar, siapa tahu ada yang bisa kita bantu, ucap Ashifa. Ya sudah ayo, ajak Rafa. Ashifa, Z dan Rafa pun langsung menghampiri kerumunan dengan Rafa yang pasti menjaga istrinya dengan memegang tangan istrinya agar tidak kenapa-kenapa atau sampai disenggol orang. Mereka pun mencoba untuk masuk ke dalam kerumunan dan melihat siapa yang wanita yang pingsan itu. Saat Ashifa, Rafa dan Z melihat siapa yang pingsan itu, mereka langsung terkejut melihat wanita yang memakai jilbab itu yang tergeletak. Shira, pekik mereka dengan serentak yang ternyata yang pingsan di depan apotik itu adalah Shira. Ya Allah, kenapa Shira sampai seperti ini? Ashifa langsung panik dan berusaha untuk duduk walau kesulitan. Ashifa berusaha untuk memeriksa lengan Shira, memeriksa nadi Shira. Kak Rafa, ayo panggil ambulan, ucap Ashifa yang panik. Iya, sahut Rafa yang langsung bergerak menghubungi ambulan DNA. Z sendiri bingung apa dia harus panik. Atau dia seharusnya biasa saja pada Shira. Karena dia juga sangat kesal dengan Shira. Rumah sakit, untung saja Shira yang pingsan di depan apotik. Ashifa dan yang lainnya menemukannya dan Shira bisa dibawa ke rumah sakit dan sudah ditangani oleh dokter. Ashifa, Rafa dan Z menunggu di luar yang mereka belum melihat keadaan Shira yang sebelumnya dokter sudah memberitahu apa yang terjadi pada Shira. Tidak lama mereka menunggu. Tiba-tiba Dedi, Willow dan Roni datang ke rumah sakit dan pasti Ashifa yang mengabari mereka. Ashifa, ucap Willow. Tante, sahut Ashifa yang berdiri dari tempat duduknya. Bagaimana keadaan Shira? Tanya Dedi yang terlihat panik. Kak Dedi, apa yang terjadi? Kenapa dalam kondisi seperti ini di mana Shira sedang tidak baik-baik saja? Kenapa Kak Dedi membiarkan Shira pergi ke apotik sendirian untuk membeli obatnya? Ucap Ashifa yang terlihat kecewa dengan apa yang terjadi pada Shira. Bisa dikatakan ini pasti sedang bermasalah dengan keluarga Dedi yang terlihat sendiri dengan mereka yang diam tanpa membela diri. Untung saja bayinya tidak apa-apa. Namun kata dokter kondisinya masih lemah. Boleh membenci atau tidak menyukainya. Tetapi kita juga manusia dan punya hati nurani dan apapun yang terjadi. Shira istri Kak Dedi dan dia tanggung jawab Kak Dedi, ucap Ashifa. Dedi diam yang tidak berani bicara apa-apa. Lulu juga sama dan sama dengan Willow dan Roni. Bersambung. 243. Suasana di antara semuanya masih penuh dengan ketegangan di antara yang lainnya. Ashifa yang memberikan nasihat untuk sepupunya dan mungkin sepupu-sepupu Ashifa juga menyadari semua nasihat yang dikatakan Ashifa.
Sayang sudahlah, ucap Rafa yang mencoba menenangkan istrinya. Dedi sebaiknya kamu lihat dulu ke dalam bagaimana keadaan Shira. Ucap Rafa. Dedi masih tampak ragu dan bahkan melihat ke arah Willow. Kamu masuklah, ucap Willow yang memberi izin dan Dedi tidak banyak bicara lagi dan langsung masuk. Ashifa, kamu jangan salah paham dulu Ashifa. Tante memang jujur tidak terlalu menyukai Shira dan kecewa pada Shira. Tetapi bukan berarti tante semena-mena dengan Shira. Dia di rumah diperlakukan dengan baik dan mungkin jika tante masih dingin kepadanya, itu karena semuanya butuh waktu dan tante juga tidak pernah tahu bagaimana Dedi memperlakukan Shira. Tante pikir juga semuanya baik-baik saja. Karena niat awalnya Dedi yang ingin menikahi Shira yang artinya hubungan mereka baik-baik saja sebelumnya dan tante tidak ikut campur selama mereka menikah. Jelas Willow yang tidak ingin Ashifa salah paham. Karena dia juga pasti punya hati nurani. Mungkin yang terjadi ini, karena keegoisan kami dan kami mengakui salah, sahut Lulu. Tante, Kak Lulu, Ashifa bukannya mau ikut campur dengan apa yang terjadi, hanya saja hal ini sangat tidak enak dilihat. Jika orang tua Shira mengetahui hal ini, pasti mereka marah dan nama keluarga kita juga akan dikep buruk, ucap Ashifa. Iya Ashifa, kami paham dengan apa yang kamu maksud, sahut Willow. Sudahlah. Kita jadikan saja semua ini pelajaran ke depannya. Tidak menyukai Shira tidak bisa dipaksakan harus menyukainya. Namun kita harus tetap menerima semua ini. Karena ini sudah jalan dari Yang Kuasa, ucap Rafa menambahi sedikit. Iya, sahut Willow. Oh, jadi Shira belum diterima penuh di keluarga Kak Dedi. Bahkan dia seperti orang asing dan tidak ada yang peduli. Pantesan di tengah dia yang sakit ke apotik sendiri. Ternyata orang-orang di lingkungannya tidak menerimanya. Ya salah sendiri sih. Siapa nyuruh seperti itu? Dia juga sih yang mencari masalah. Batin Z yang cukup kaget dengan kehidupan pernikahan Shira yang ternyata tidak sesuai ekspektasinya. Shira yang sudah siuman dan sudah bangun kembali dan Dedi berada di ruangannya yang berdiri di samping tempat tidurnya. Kamu sengaja melakukan semua ini? Pertanyaan itu yang keluar dari mulut Dedi pertama kalinya saat Shira bangun. Apa maksud kamu? Tanya Shira. Mencari perhatian semua orang. Ingin dikasihani dan aku yang disalahkan. Apa belum cukup dengan semua yang kamu lakukan? Menghancurkan hidupku, ucap Dedi yang menguatkan nada suaranya. Kamu bilang cari perhatian. Dedi, aku itu pingsan tidak sadarkan diri dan aku mencari obat ke apotik sendirian dan sebelumnya aku sudah menyuruhmu dan kau tidak peduli. Lalu kau mengatakan aku mencari perhatian, ucap Shira dengan suaranya yang tertahan. Kondisinya masih lemas. Jadi maksud aku yang harus melakukannya. Sentak Dedi. Ternyata ceramah Ashifa tidak mempan. Dia tetap tidak peduli dan malah menyalahkan Shira. Shira, di rumahku ada pembantu. Kau bisa menyuruh mereka jangan sok-sokan dan sekarang ini yang terjadi. Lagi dan lagi kau benar-benar tidak bisa membuatku hidup tenang, tegas Dedi yang emosi. Air mata Shira sudah jatuh. Kondisi tidak sehat dimarahi pula. Siapa yang tidak sedih? Apa kau tidak puas sudah menjebakku dalam pernikahan ini? Jika kau tidak menyukai semua perlakukanku dan juga keluargaku, kau itu. Ceraikan aku, sahut Shira yang memotong pembicaraan Dedi. Dia mungkin sudah tidak tahan dan akhirnya menyerah dengan pernikahan yang belum sampai seumur jagung. Mendengar kata cerai membuat Dedi mendengus kasar, mungkin sangat kocak baginya dengan kata cerai itu. Apa katamu barusan? Cerai? Hei, kau pikir semua yang sudah kau lakukan akan semudah itu? Iya. Shira, tidak semudah itu. Jika hidupku berantakan, kau juga harus lebih berantakan, sahut Dedi yang ternyata tidak mudah melepaskan Shira begitu saja. Apa yang kau inginkan? Apa kau ingin aku perlahan mati di tanganmu? Tanya Shira. Jika itu membuatku puas kenapa tidak? Jawab Dedi dengan santainya yang menambah sakit di hati Shira. Air mata jangan ditanya lagi seperti apa banyaknya bergenangnya. Semuanya tidak akan berakhir Shira dengan semua yang kau lakukan dan itu akibatnya jika bermain-main denganku, tegas Dedi yang meninggalkan ruangan itu langsung. Shira hanya menangis dengan luka hatinya yang semakin besar. Pasti tidak disangkanya jika kehidupannya akan seperti ini dan ini sangat kuat biasa sakitnya baginya.
Shira masih berada di rumah sakit dan Ashifa tadi yang sudah pulang kembali ke rumahnya kita yang ditemani Z. Rafa kebetulan ada meeting mendadak. Jadi tidak bisa mengantar istrinya dan berjanji akan menjemput Ashifa dan Z nanti. Jika ke rumah sakit Ashifa pasti tidak hanya dengan tangan kosong. Ashifa tidak lupa membawa makanan untuk Shira dan karena sudah berpengalaman hamil muda lebih dulu. Jadi Ashifa sudah tahu apa yang harus dibawanya untuk ibu hamil muda. "Kamu tidak masuk Z?" tanya Ashifa ketika mereka sudah berada di depan pintu ruang perawatan Shira. "Aku tunggu di luar aja kak," jawab Z. "Kamu yakin?" tanya Ashifa. Z mengangguk. "Ya sudah aku masuk duluan ya," ucap Ashifa yang langsung masuk. "Mau masuk juga mau ngapain? Nggak ada keperluan juga," gumam Z yang memang kalau masuk juga tidak ada gunanya dan lebih baik Z menunggu di luar saja. Ashifa yang memasuki kamar tersebut dan hanya ada Shira sendirian. Tidak tahu juga di mana yang lainnya. "Assalamualaikum," sapa Ashifa. "Waalaikumsalam," jawab Shira. "Bagaimana keadaan kamu?" tanya Ashifa dengan ramah. "Aku baik-baik saja. Sudah enakan juga," jawab Shira. "Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya aku bawakan makanan untuk kamu," ucap Ashifa yang membuka makanan yang sudah di bawahnya. "Ini bagus kesehatan kamu. Cocok untuk kesehatan kamu," ucap Ashifa. "Makasih Ashifa kamu sudah repot-repot," ucap Shira. "Tidak ada yang repot," jawab Ashifa. "Oh iya bagaimana dengan orang tua kamu? Apa kamu sudah menghubungi mereka?" tanya Ashifa. "Tidak, aku tidak memberitahu mereka keadaanku," jawab Shira. "Kenapa?" tanya Ashifa heran. "Aku malu jika memberitahu mereka," jawab Shira. Mungkin Shira juga serba salah. Jika memberitahu keluarganya Dedi akan semakin marah dan pasti memang dia juga malu menceritakan keadaannya. "Ya sudah tidak apa-apa kamu punya hak untuk hal itu. Ya sudah sekarang kamu makan ya," ucap Ashifa yang tidak ingin Shira jadi kepikiran. Bersambung, semoga semua sehat sukses bahagia selalu amin.